Erling Haaland terpilih menjadi pemain terbaik UEFA 2022-2023. Kepastian itu didapat dalam acara pengumuman yang digelar di Monaco. Acara penghargaan ini digelar bertepatan dengan drawing fase grup Liga Champions. Dalam acara ini, sejumlah kategori penghargaan diumumkan, yakni pemain dan pelatih terbaik. Ada 3 pemain yang masuk dalam nominasi pemain terbaik UEFA 2022-2023. Mereka adalah Kevin De Bruyne, Erling Haaland, dan Lionel Messi. Namun, Haaland sukses mengalahkan sederet nama pemain top dunia tersebut, termasuk Lionel Messi. Josep Guardiola sambut gelar pelatih terbaik UEFA 2022-2023. Pemberian penghargaan itu diberikan dalam acara drawing fase grup Liga Champions. Untuk penghargaan pelatih terbaik UEFA 2022-2023, 3 besar nominasi teratas diisi oleh Pep Guardiola, Simone Inzaghi, dan Luciano Spalletti. Guardiola memang mengukir musim fantastis bersama Manchester City di sepanjang musim 2022-2023. Dia membawa klub raksasa Inggris itu meraih treble winner. Pencapaian itu pun membawa Guardiola mengukir sejarah baru. Dia menjadi pelatih pertama yang meraih treble winner di 2 klub berbeda. AS Roma telah mengonfirmasi peminjaman striker Chelsea Romelu Lukaku selama 1 musim. Pemain berusia 30 tahun tersebut akan bekerja sama kembali dengan mantan pelatihnya di Manchester United, yakni Jose Mourinho. Dari kesepakatan ini, Chelsea dilaporkan akan menerima 8 juta pound sterling. Roma tidak mempunyai opsi atau kewajiban mempermanenkan Lukaku tahun depan. Namun Giallorossi akan menanggung seluruh gaji pemain asal Belgia tersebut. Lukaku sendiri telah menyetujui gajinya dipotong demi pindah ke Roma. Hasil drawing Liga Champions 2023-2024 memunculkan sejumlah grup neraka. Manchester City sebagai juara bertahan berada di grup G bersama RB Leipzig dan Red Star. Sementara itu juara Liga Eropa musim lalu Sevilla harus berjuang ekstra karena satu grup dengan Arsenal dan PSV Eindhoven. Manchester United yang akhirnya kembali ke panggung Liga Champions masuk grup neraka dengan Bayern Munchen. Namun yang paling menjadi sorotan ialah grup F. Sebab Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle United berada dalam grup yang sama. Keempatnya punya kans yang sama besar untuk lolos ke babak gugur mengingat kualitas skuad yang dimiliki seluruh tim tersebut. Jude Bellingham langsung bersinar bersama Real Madrid. Dalam pertandingan akhir pekan lalu, Madrid menang 1-0 atas Celta Vigo. Dalam laga itu, Bellingham yang menjadi pencetak gol penentu. Bellingham pun mencatatkan gol dalam 3 pertandingan awal bersama Real Madrid. Dalam catatan 90 Min, ex-pemain Borussia Dortmund itu menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang juga membukukan gol dalam 3 laga pertama untuk El Real. Selain itu, Bellingham juga dicatat oleh Opta menjadi pemain yang terlibat gol paling banyak di 5 liga besar Eropa. Dia sudah terlibat sebanyak 5 gol dengan rincian 4 gol dan 1 assist. Spekulasi masa depan Leonardo Bonucci akan segera berakhir. Sang bek dikonfirmasi akan meninggalkan Juventus untuk bergabung dengan Union Berlin. Fabrizio Romano memastikan bahwa sang bek akan melanjutkan karirnya di Jerman. Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Union Berlin terkait transfer Bonucci. Menurut laporan tersebut, Union Berlin juga sudah mencapai kesepakatan dengan Bonucci agar sang bek pindah ke Jerman. Union Berlin akan memberikannya kontrak berdurasi 1 tahun. Namun ada klausul perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Brighton dikabarkan berhasil mendapatkan Ansu Fati dari Barcelona dengan status pinjaman. Mereka menikung Tottenham Hotspur yang juga berminat meminjam pemain tersebut. Kabar dari pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan jika Brighton telah mendapatkan Fati dengan status pinjaman tanpa opsi beli. Pada kesepakatan ini, The Seagulls menanggung sebagian besar gaji penyerang 20 tahun itu selama 1 musim ke depan. Romano menambahkan pemain berkebangsaan Spanyol itu akan terbang ke Brighton untuk menandatangani kontraknya. Manchester United selangkah lagi mendaratkan Sergio Reguilon. Kesepakatan dikabarkan sudah dicapai Manchester United untuk meminjam Reguilon dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Kabar itu disampaikan oleh pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, Romano menyebut bahwa kesepakatan sudah dicapai kedua belah pihak. Saat ini Sergio Reguilon bahkan sedang menjalani tes medis demi merampungkan transfernya. Manchester United sendiri sangat membutuhkan bek kiri baru. Pasalnya, stok pemain di posisi itu tengah menipis. Setelah gagal mendatangkan Michael Olise dari Crystal Palace, Chelsea masih memiliki niat untuk memperkuat lini tengah mereka. Emil Smith Rowe menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan.
Chelsea juga telah menghubungi Arsenal terkait peluang untuk mengetahui harga sang pemain. Akan tetapi The Gunners langsung menyatakan penolakan. Dilansir 90 Min, Arsenal saat ini tak ingin menjual Smith Rowe terutama kepada klub lain yang menjadi salah satu pesaing utama mereka di Liga Inggris seperti Chelsea. Saga transfer Mohamed Salah dipastikan semakin panas. Pandit sepak bola Eropa Jan Asfjortov menyebut penyerang asal Mesir itu akan meninggalkan Liverpool pekan ini. Rumor transfer kepindahan Mohamed Salah sudah berkembang dalam 2 pekan terakhir. Ada tawaran gila dari Arab Saudi untuk pemain berusia 31 tahun tersebut. Al-Ittihad disebut tertarik pada jasa Mohamed Salah. Kini, Jan Asfjortov seolah memanaskan situasi. Menurut informasi yang didapat pria asal Norwegia tersebut, ex-pemain AS Roma itu bakal meninggalkan Anfield pekan ini. Juventus berhasil mendapatkan amunisi tambahan jelang bursa transfer musim panas ditutup. Mereka dilaporkan tengah menyelesaikan transfer pemain muda Belanda, Livano Comenencia. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, disebutkan bahwa Juventus menjadi pemenang dalam perebutan Livano pada bursa transfer kali ini. Pemain berusia 19 tahun tersebut didatangkan Juventus dengan mahar 3 juta euro saja. Sang pemain dilaporkan akan segera tiba di Turin untuk melakukan tes medis dalam waktu dekat. Ada informasi baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sang striker dilaporkan kini akan melanjutkan karirnya di Turki. Menurut laporan yang beredar, Besiktas menjadi salah satu klub yang serius ingin menggunakan jasa Greenwood di musim panas ini. Raksasa Turki itu butuh penyerang baru di tim mereka. Mereka melihat Greenwood adalah opsi yang ideal untuk lini serangnya. Laporan itu menyebut bahwa Besiktas telah mengajukan tawaran ke MU untuk transfer Greenwood. Mereka hanya mengajukan tawaran pinjaman selama 6 bulan yang disertai opsi perpanjangan selama 6 bulan. Rafael Varane ditarik keluar pada pergantian babak di laga Manchester United melawan Nottingham Forest akhir pekan lalu. Setelah melakukan pengecekan, United resmi mengumumkan bahwa Varane akan absen saat mereka menghadapi Arsenal di Premier League karena cedera. Setan Merah juga menyebut bahwa ex-pemain Real Madrid itu akan absen selama beberapa minggu. Daftarnya Varane menambah daftar pemain cedera dan akan absen di laga penting melawan Arsenal nanti. Sebelumnya, 2 bek kiri mereka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia, juga harus absen karena cedera. Chelsea dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Ivan Toney dari Brentford. Mauricio Pochettino dikabarkan ingin menyelesaikan perekrutan pemain Inggris itu sebelum jendela transfer ditutup. Menurut The Independent, Brentford kemungkinan akan meminta 80 juta pound sterling untuk bintang mereka itu. Menurut laporan tersebut, Chelsea siap memenuhi permintaan itu dan mereka akan segera melayangkan tawaran. Akan tetapi meskipun masa depan Toney dapat diputuskan dalam beberapa hari ke depan, pemain berusia 27 tahun itu tak diizinkan kembali bermain sebelum 17 Januari 2024 akibat sanksi. Ada manuver menarik dibuat Arsenal menjelang penutupan bursa transfer kali ini. The Gunners dilaporkan mencoba untuk membajak Kaoru Mitoma dari Brighton. Talksport melaporkan bahwa Mikel Arteta sangat tertarik memboyong Mitoma ke Arsenal. Winger timnas Jepang itu memang lagi naik daun di Inggris. Musim lalu ia berhasil menunjukkan penampilan yang fantastis bersama The Seagulls. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa kans Arsenal untuk membajak Mitoma di sisa bursa transfer kali ini relatif kecil. Ini disebabkan Brighton ogah melepaskan sang winger. Manchester City dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan soal transfer Cole Palmer. Bintang muda Manchester City itu dipastikan akan segera berganti seragam. Negosiasi Palmer ini diklaim oleh jurnalis Fabrizio Romano sudah tuntas. Pasalnya, kedua klub sudah mencapai kesepakatan soal harga. Romano melaporkan bahwa Manchester City melepas bintang mudanya itu dengan harga 40 juta pound sterling. Harga ini terbilang sangat mahal, sebab menurut catatan transfer market, harga pasaran Palmer saat ini hanya berada di angka 15,5 juta pound sterling saja. Manchester City dilaporkan sudah mendekati pihak Matheus Nunes secara personal. Keduanya disebut telah mencapai kesepakatan sejak beberapa hari yang lalu. Kini ada kemajuan dalam usaha Manchester City untuk memboyong Matheus Nunes. Mereka dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut jika City sudah mencapai kesepakatan verbal dengan pihak Wolves. Kini kedua klub sedang mencoba untuk membahas opsi pembayaran untuk transfer Nunes.